Perkenalkan, nama saya Baron Lutfi dari Prodi Informatika. Di sini saya mendapat tugas dari Bu Insinyur Heni Yulianti, MM, Hongkong. Saya akan mengimplementasikan data mining menggunakan metode WIS PDM, klasifikasi diagnosa penyakit jantung. Jadi saya mulai. Yang melatar belakangnya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskular tetap menjadi ancaman kesehatan global nomor satu. Menurut data WHO, diperkirakan 17,9 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, yang mewakili sekitar 30% dari seluruh kematian global. Di era digital saat ini, sektor kesehatan menghasilkan volume data yang sangat besar, yang disebut sebagai big data medis, yang mencakup rekam medis elektronik, hasil laboratorium, hingga data dari perangkat wearable. Yang kedua adalah tantangan utama dalam diagnosa medis konvensional adalah kompleksitas gejala. Penyakit jantung seringkali bersifat silent killer, di mana gejala klinis tidak terlihat jelas hingga mencapai stadium kritis. Prosedur diagnosa standar seperti angiografi atau tes laboratorium dalam memerlukan biaya tinggi dan waktu yang tidak sedikit. Disinilah peran data mining menjadi sangat krusial. Yang ketiga, urgensi waktu dalam diagnosis klinis. Dalam konteks media, terutama pada penyakit kardiovaskular, dapat istilah time is must-go. Lah, waktu adalah otot jantung. Tiap menit pelambatan dalam proses gangguan jantung seperti infark miokard akut atau serangan jantung berarti semakin banyak jaringan otot jantung yang mengalami nekrosis atau kematian permanen karena kekurangan oksigen. Keterlambatan diagnosa yang hanya berkisar antara 1 hingga 3 jam dapat mengubah prognosis pasien secara drastis dari resiko komplikasi ringan menjadi gagal jantung kronis atau bahkan kematian mendadak. Integrasi data mining melalui metodologi GIRSPDM menawarkan solusi untuk mempercepat fase indikasi awal. Otomasi ini bukan bertujuan untuk mengganti peran dokter, melainkan fungsinya adalah sebagai instrumen akselerasi diagnosa. Yang keempat adalah kesenjangan sumber daya medis. Ketimpangan distribusi sumber daya manusia di bidang kesehatan. Banyak negara berkembang termasuk Indonesia, rasio dokter spesialis kardiovaskular terhadap jumlah penduduk masih jauh dari angka ideal yang ditetapkan oleh standar kesehatan internasional. Implementasi data mining dengan dataset global seperti UCI Healthcare memungkinkan transfer pengetahuan dari data klinis pakar ke dalam sistem komputasi. Sistem ini dapat berfungsi sebagai yang pertama adalah alat screening massal, di mana untuk melakukan klasifikasi risiko pada populasi besar tanpa harus menunggu konsultasi tatap muka dengan spesialis. Yang kedua adalah pendukung keputusan atau decision supporting system, di mana membantu dokter umum di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas atau klinik pedesaan dalam mengambil keputusan rujukan yang lebih akurat. Yang ketiga adalah demokratisasi layanan kesehatan, di mana memberi standar akurasi diagnosa yang serupa bagi pasien, terlepas dari lokasi geografis mereka. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengolah data medis mentah, ya data set yang saya pakai. Kedua adalah algoritma klasifikasi mana yang memberikan akurasi tertinggi dalam memprediksi risiko penyakit jantung. Dan ini adalah bagaimana efektivitas metodologi CRISP DM dalam membantu proses pengembangan data medis. Tujuan dari penelitian pertama adalah mentransportasi data medis mentah menjadi dataset berkualitas tinggi. Tujuan ini berfokus pada aspek teknis proses data untuk memastikan validitas hasil analisis. Kedua adalah menentukan algoritma klasifikasi terbaik untuk prediksi resiko jantung. Tujuan ini bersifat komparatif
untuk menemukan solusi teknologi yang paling aman dan akurat bagi dunia medis. Yang ketiga adalah menguji keandalan metodologi TRIS DM dalam analisis data kesehatan. Tujuan ini, tujuan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses kerja yang digunakan. Manfaat dari penelitian, yang pertama adalah bagi peneliti dan akademi. Satu adalah pengembangan metodologi, dua adalah referensi ilmiah, tiga adalah validasi teknologi. Untuk bagi instansi kesehatan, pertama adalah optimalisasi operasional, kedua peningkatan akurasi dan diagnosa, ketiga adalah efisiensi biaya. Yang ketiga adalah bagi masyarakat dan pasien, yang pertama adalah akses screening, deteksi dini, dan juga peningkatan kualitas pelayanan. Untuk bagi instansi pemerintah adalah pemetaan kesehatan publik dan transportasi digital nasional. Landasan penelitian, landasan teori. Di untuk landasan teori adalah yang pertama data mining, knowledge discovery in database atau PDD adalah sebuah proses disiplin ilmu yang menggabungkan metode statistik, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengekstraksi informasi yang sebenarnya tidak diketahui dari sekumpulan data besar. Kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah salah satu teknik utama dalam data mining yang bersifat supervised learning. Tujuan utama adalah untuk memetakan sebuah objek atau data ke dalam salah satu dari beberapa kategori yang telah ditentukan sebelumnya atau kelas. Ini adalah CIRSP minus DL. Metodologi CIRSP minus DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah kerangka kerja atau framework standar yang paling banyak diadopsi secara global untuk proyek data mining. Metodologi dari CIRS, CIRSP-DM adalah ini adalah ada 6 tahapan yang diimplementasikan pada data medis UCL. Yang pertama adalah business understanding atau pemahaman bisnis atau medis. Dua adalah data understanding atau pemahaman data. Ketiga adalah data preparation atau persiapan data. Empat adalah modeling atau pemodelan. Lima adalah evaluation atau evaluasi. Enam adalah deployment atau penyebaran atau implementasi. Hasil dan pembahasan. Analisis fitur terpenting atau feature importance eh, berdasarkan hasil pemodelan ditemukan bahwa tidak semua atribut medis memiliki pengaruh yang sama terhadap prediksi risiko jantung. Dengan melalui teknik feature importance, kita dapat mengidentifikasi variabel kunci. Yang pertama adalah tipe nyeri dada atau chest pain type. Dua adalah detak jantung maksimal atau max heart rate achieve. Yang ketiga adalah jumlah pembuluh darah utama atau major vessel. Untuk hasilnya adalah ini ada perbandingan performa algoritma. Penelitian ini membandingkan 3 algoritma utama untuk menentukan model terbaik yang akan diimplementasikan. Pengujian dilakukan menggunakan pembagian data 80% training dan 20% testing. Ini datanya algoritma untuk logistic regression. Akurasi 82%, recall-nya 9%, skornya ada 0,80. Kelangannya adalah cukup baik sebagai model dasar, namun kurang stabil pada data non-linear. Untuk random forest, akurasi 89%, recall-nya 91%, dan skornya adalah 0,9. Baik dan sangat kuat dalam menangani interaksi antar variabel medis yang kompleks. Untuk algoritma yang LVM atau linear, akurasi 80%, recall-nya 82%, dan skornya adalah 0,83.
memiliki performa stabil, namun memerlukan waktu komputasi yang lebih lama daripada rekam pesan. Pembahasan. Keunggulan random forest dalam eksperimen ini membuktikan bahwa risiko penyakit jantung tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal secara linear, melainkan hasil dari kombinasi kompleks berbagai variabel klinis. Algoritma ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan atau ensemble dan mengambil suatu banyak, sehingga mampu mereduksi error yang mungkin muncul akibat data yang kecilan atau outlier. Tingginya nilai rekor, tingginya nilai rekor atau 91% pada random forest memiliki signifikasi medis yang besar. Dalam diagnosa penyakit jantung, kesalahan yang paling berbahaya adalah false negatif atau memprediksi pasien sehat padahal sebenarnya dia sakit. Dengan nilai rekor yang tinggi, model ini berhasil meminimalisir risiko pasien risiko tinggi yang terabaikan, sehingga memenuhi tujuan awal dari urgensi medis yang telah dibahas. Jadi kesimpulannya adalah efektivitas metodologi CIRSP-DM terbukti menjadi kerangka kerja yang sangat efektif untuk proyek medis karena sifatnya iteratif, memungkinkan peneliti untuk terus memperbaiki model berdasarkan pemahaman klinis dan mendalam. Untuk prediktor kuncinya adalah variabel klinis seperti tipe nyeri dada dan puncak maksimal diidentifikasi sebagai indikator paling signifikan dalam menentukan risiko penyakit jantung. Jadi mengguli faktor usia saja. Untuk performa model, algoritma random forest menunjukkan performa superior dengan akurasi 89% dan recall 91%. Maka tingginya nilai recall ini sangat krusial dalam dunia medis karena mampu meminimalisir meminimalisir kegagalan deteksi pada pasien yang benar sakit. Untuk sarannya adalah menguji model pada data pasien yang berasal dari perangkat variable atau IoT untuk pemantauan risiko secara kontinu. Non-eksplorasi menggunakan deep learning seperti neural network untuk melihat apakah akurasi dapat ditingkatkan lebih jauh pada dataset yang lebih besar. Dan telah melakukan uji coba lapangan di fasilitas kesehatan untuk mendapatkan umpan balik dari dokter mengenai kegunaan komposisi dalam alur medis kerja medis harian. Oke, ini itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang saya mohon maaf yang sudah soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.